semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Cynthia Amelia dengan NIM 230202008. Nama saya Nabila Eka Putra Kamfi dengan NIM 2302020010. Dengan saya Grace Yanturi dengan NIM 2302020023. Saya Wita Lamria Borumanurung dengan NIM 22020024. Saya Monika Lansia Sinaga dengan NIM 2202020027. Saya Makin Septiana Burustite dengan NIM 2202002028. Saya Dita Tri Amanda Pula dengan NIM 2202002029. Saya Saudara Tilawa dengan NIM 22020010. Kami dari kelompok 4 dengan kode mata kuliah MSP 13001, mata kuliah sumber daya air tawar dan pulau-pulau kecil, dan ada pun titik lokasi yang kami ambil yaitu di Madong, Senggarang. Judul yang kami angkat yaitu potensi sumber daya air tawar pada kolam tiling bekas tambang bauksit. Kolam tiling merupakan area cakupan besar yang digunakan untuk menampung limbah padat dari proses pengolahan mineral termasuk bauksit. Limbah ini berupa partikel halus atau tiling yang tersuspensi dalam air. Potensi kolam tiling bekas tambang bauksit. Yang pertama, terdapat potensi mineral. Terdapat mineral berharga lainnya yang belum terekstrak sempurna pada proses awal. Nah, selain itu, proses geokimia yang terjadi di dalam kolam tiling tersebut dapat membentuk mineral baru yang memiliki nilai ekonomis. Yang kedua, potensi bahan bangunan. Nah, partikel halus yang terdapat pada kolam yang digunakan sebagai bahan tambahan atau admixture dalam pembuatan beton atau sebagai pengganti dalam bentuk pasir atau campuran beton. Selanjutnya yang ketiga, potensi lingkungan. Dengan penanganan yang tepat, kolam tiling dapat direhabilitasi menjadi lahan hijau yang dapat digunakan untuk kegiatan lain yang lebih ramah lingkungan. Dan dapat juga digunakan menjadi habitat baru bagi berbagai jenis flora dan fauna. Yang keempat, potensi penelitian. Kolam tiling ini seringkali menjadi habitat bagi mikroorganisme. Mikroorganisme ini dapat dimanfaatkan dalam bioremediasi. Kolam tiling dapat menjadi objek penelitian untuk mempelajari proses-proses geokimia yang terjadi secara alami. Di tambang bauksit Senggarang Lama itu yaitu sekitar 200 meter dari lokasi tambang bauksit terdapat jalan raya untuk aktivitas lalu lalang kendaraan, dan sekitar 1 km perkiraan dari 500 meter hingga 1 km terdapat rumah-rumah penduduk yang ada di Senggarang Lama. Selanjutnya ada pun gangguan pada kolam tiling bekas tambang bauksit. Ada pencemaran lingkungan, di mana pencemaran lingkungan terdapat satu pencemaran air. Jadi limbah asam tambang yang dihasilkan dari oksidasi sulfida dalam tiling dapat menurunkan pH air, melarutkan logam berat dan menyebabkan kematian organisme organik. Selanjutnya ada logam berat seperti merkuri, timbal, dan kadmium yang terkandung dalam tiling dapat mencemari air permukaan dan tanah serta masuk ke rantai makanan. lalu pencemaran pada tanah. Tiling yang mengandung senyawa kimia berbahaya dapat mencemari tanah sekitar tanah, mengurangi kesuburan tanah dan membahayakan tanaman serta ternak. Yang terakhir ada pencemaran udara. Debu dari tiling yang terbawa angin dapat mencemari udara dan menyebabkan masalah pada pernapasan manusia. Jurnal penelitian terdahulu yang kami ambil berjudul Studi Foto Remediasi Serapan Besi atau FE dari kolam bekas tambang bauksit menggunakan purun. Hasilnya yaitu perlakuan variasi biomasa purun 250 gram dan 500 gram menunjukkan perbedaan yang nyata dalam menyerap besi selama 30 hari penelitian. Persentase penyerapan biomasa purun 500 gram yang 4,7 kali lebih besar daripada biomasa purun 250 gram menunjukkan bahwa biomasa purun 500 gram mengandung lebih banyak akar daripada batang. Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa akar purun lebih efektif dalam menyerap dan menyimpan logam besi.
Tumbuhan yang hidup di kolam bekas tambang bauksit menjadi tumbuhan pionir yang mampu meremediasi bahan pencemar, diantaranya purun. Asikin dan Tamrin 2012 menyebutkan bahwa Eleocharis dulcis merupakan tumbuhan gulma yang hidup di tanah yang mengandung asam sulfat dengan pH 3 dan berfungsi sebagai sumber bahan organik serta biofilter yang menyerap unsur beracun atau logam berat seperti besi. Baik, selanjutnya pengelolaan kolam tiling bekas tambang bauksit di Tanjung Pinang dapat dilakukan dengan beberapa cara alternatif. Yang pertama, reklamasi lahan. Reklamasi lahan ini bisa dengan cara mengembalikan lahan bekas tambang menjadi lahan yang produktif dan aman bagi lingkungan. Menggunakan tanaman yang sesuai dengan kondisi lahan tersebut. Kedua, penggunaan lahan untuk kegiatan ekonomi. Salah satunya dengan kegiatan ekonomi seperti pertanian, perkebunan, atau peternakan. Kedua, mengembangkan industri yang berbasis pada sumber daya alam yang tersedia di daerah tersebut. Selanjutnya itu kesimpulan dari lokasi survei kami, yaitu kolom bekas tambang dapat dimanfaatkan sebagai tabungan sumber air baku dan sebagai tempat penampungan air hujan. Adapun permasalahan yang diambil yaitu pencemaran air dari kegiatan penambangan dan aktivitas masyarakat sekitar. Selain itu, ada juga faktor permasalahan alamiah yang terjadi di Madong, yaitu penggerusan dan sedimentasi dari DAS sehingga menyebabkan air tidak dapat meresap lagi ke tanah dan menjadi genangan air.